Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yaitu sifat larutan berdasarkan pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenis zat terlarut. Apa saja sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. 3, penurunan titik beku. 4, tekanan osmosis. Kita mulai dari sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu pertama penurunan tekanan uap atau delta P. Pada gambar yang kiri, ini adalah pelarut murni. Terlihat bahwa banyak partikel yang menguap. Yang kedua ini, larutan berarti sudah ada zat terlarut di dalamnya. Partikel yang menguap lebih sedikit daripada yang A. Besarnya penurunan tekanan uap larutan dipelajari oleh Van Goes-Marierow, bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murni. Dituliskan sebagai P sama dengan XP kali P0. Di mana P sama dengan tekanan uap larutan, XP adalah fraksi mol pelarut, dan P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Atau delta P sama dengan XP kali P0. Di sini XT itu T itu terlarut, yang P itu pelarut. Delta P ini penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap itu berarti tekanan uap pelarut murni dikurangi tekanan uap larutan. Ketiga ini berhubungan. Jadi kalau misalnya salah satu rumus digunakan, hasilnya akan sama jika dibandingkan dengan rumus yang lain. Contoh soalnya pertama, tekanan uap jenuh air pada suhu 70 derajat Celcius adalah 233,7 mmHg. Pada suhu yang sama, hitunglah penurunan tekanan uap larutan bila larutan tersebut mengandung urea 20%, mR urea 60. Nah, ditulis dulu diketahuinya P0 nya 233,7 mmHg, ureanya 20%, dan mR urea 60. Suhunya ditulis juga nggak apa-apa, tapi karena ini suhunya sama, jadi tidak ditulis. Kemudian ditanya delta P. Jawab misalnya, massa urea 20 gram dan massa air 80 gram. Kemudian mol urea, mol sama dengan massa per mR. Massa urea 20, mR-nya 60, sama dengan 0,33 mol. Kemudian mol air, massa per mR, massanya 80 gram, mR-nya 18, jadi molnya sama dengan 4,44 mol. XP atau fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut yaitu urea per mol total sama dengan 0,069. Kemudian kita masukkan rumus delta P sama dengan P0 kali XP. P0-nya tadi 233,7 kali XP-nya 0,069, jadinya 16,125 mmHg. Ini penurunan tekanan uap larutan. Kemudian kenaikan titik didih atau delta TD. Jadi misalnya larutan itu tadi kan yang lebih sulit menguap. Jadi kalau larutan itu sulit menguap, berarti titik didihnya juga akan lebih tinggi. Berarti dia butuh suhu yang lebih tinggi untuk mendidih. Delta TB sama dengan KB kali M. KB-nya sama dengan ketetapan kenaikan titik didih molar. M-nya molalitas. Kalau M-nya kecil itu molalitas, sedangkan kalau besar itu molaritas. Pada sifat koligatif larutan, untuk kenaikan titik didih yang digunakan yaitu molalitas. Atau delta TB sama dengan TB larutan min TB pelarut. Karena apa? Karena TB larutan lebih besar daripada TB pelarut. D ini di sini ada boiled, bukan beku. Yang ketiga yaitu penurunan titik beku atau delta TF. F-nya ini freeze. Jangan sampai terbalik ya. Delta TF sama dengan KF kali M. Nanti
sama, bedanya ini pakainya KF, ini pakainya KB. Ini delta TF, dan ini delta TB. KF yaitu tetapan penurunan titik beku molal, M-nya molalitas. Nah, kalau di sini, kalau suatu larutan itu sulit mendidih, berarti dia juga sulit membeku. Berarti dia butuh suhu yang lebih rendah dari suhu biasanya. Jadi delta TF sama dengan TF larut dan TF larutan. Untuk soalnya, banyak 6 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam 500 gram air. TF air 1,86 derajat Celcius per molar. Tentukan penurunan titik bekunya. Ditulis diketahuinya dulu. Diketahui massa ureanya 6 gram, MR-nya 60, massa airnya 500 gram, KF air 1,86 derajat Celcius per molar. Ditanya, penurunan titik beku berarti delta TF. Beku, jawab delta TF sama dengan M kali KF. Atau KF kali M sama saja. M-nya kan belum diketahui. M ini molalitas sama dengan massa per MR kali 1000 per pelarut. Karena kenapa 1000? Karena di sini massa pelarut yang digunakan itu pakainya gram. Kalau misalnya pakainya kilogram, ini tidak perlu 1000 tapi 1. Dimasukkan angkanya, ketemu 0,372 derajat Celcius. Jadi misalnya kan air titik bekunya kan 0 derajat. Kalau delta TF berarti kan penurunan titik bekunya. Kalau penurunan titik bekunya 0,372 berarti TF larutan minus 0,372 derajat Celcius. Misalnya ditanya TF-nya ya, TF larutannya. Kemudian tekanan osmosis, lambangnya Pi. Osmosis adalah peristiwa perpindahan pelarut dari suatu larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semipermeabel. Nah, tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan proses osmosis seperti pada gambar ini. Yang biru ini misalnya pelarut, misalnya air ya. Yang merah ini zat terlarut. Ini membran semipermeabel. Awalnya seperti ini. Jika dibiarkan lama-lama, air ini atau pelarut ini akan menuju ke larutan yang lebih pekat. Jadinya seperti ini. Nah, untuk menghentikan proses ini, maka dibutuhkan tekanan osmosis. Tekanan osmosis sama dengan M kali R kali T. Kalau M yang digunakan untuk tekanan osmosis ini M yang besar, M molaritas. R-nya tetapan gas 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, dan suhu yang digunakan Kelvin. Kalau misalnya suhunya masih Celcius, dikonversi dulu. Contoh soal, tentukan tekanan osmosis 0,25 mol sukrosa dalam 750 ml larutan pada temperatur 25 derajat Celcius. Tulis diketahuinya dulu. Mol sukrosa 0,25 mol. Kemudian 750 ml larutan. Volume larutannya dan temperaturnya di Celcius, maka dikonversi menjadi Kelvin. Ditanya tekanan osmosis atau Pi. Ini sama dengan MRT. M-nya molaritas. Molaritas sama dengan mol per vol. Volume. Molnya 0,25. Volumenya ini dibuat liter karena mol itu molaritas itu mol per liter. Jadi dibagi 1000 jadi 0,75 kali R-nya 0,082 dan T-nya 298 Kelvin. Jadinya 8,145 atmosfer. Ini adalah diagram PT. Diagram PT ada 3 fase zat, cair, padat, dan gas. Ini P tekanan, dan yang horizontal ini T dalam derajat Celcius. Yang U ini garis pelarut, dan yang hijau ini garis larutan. Bacanya itu, ini kan cair ke padat, berarti membeku.
cair ke gas berarti menguap. Misalnya kita cari garis buku larutan. Buku berarti cair ke padat. Berarti di sini kalau larutan berarti yang jauh ini. Kalau garis misalnya garis uap larut. Kalau uap kan berarti cair ke gas. Berarti antara ini atau ini. Nah, kalau larut itu berarti yang atas ini, kalau larutan yang bawah. Nah, kalau ditarik garis lurus ini, ada jarak antara hijau dan ungu. Misalnya ini TF larutnya 0 derajat, dan ini TF larutannya di sini. Titik didihnya di sini misalnya kita pakai yang 100 derajat karena pakainya air misalnya. Kalau mencari delta TB berarti jarak antara ungu dan hijau ini. Dan ini TB larutan. Lebih cepat dengan ini, kalau delta P pakainya yang hijri. Ini P larut dan ini P larutan kalau kita garis. Seperti itu cara membaca diagram TB. Demikian pembahasan sifat kualitatif larutan pada kesempatan kali ini. Yang perlu diingat adalah yang saya bahas adalah sifat kualitatif larutan non-elektrolit, karena ada sedikit perbedaan antara sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam proses perhitungannya. Terima kasih.